Assalamualaikum. Hai sahabat Aulia, kamu sedang mendengarkan podcast Aulia Hospital. Nama podcast ini adalah Ada Cerita di Aulia. Di sini ada banyak cerita dari dokter, perawat, dan termasuk karyawan non-medis di Aulia Hospital. Unik, seru, dan pastinya tetap mengedukasi kamu. Jangan sampai ketinggalan di setiap episodenya. Podcast Ada Cerita di Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aulia, ketemu kembali bersama saya Andri Noy di podcast Ada Cerita di Aulia. Episode kali ini saya tidak sendirian sahabat Aulia. Saya bersama dokter cantik. Halo, selamat pagi dokter. Halo sahabat Aulia. Jadi ini dokternya siapa sih namanya? Oh, tahan dulu dok, tahan dulu. Ini salah satu dokter umum di Aulia Hospital yang ya cukup nyentrik di sosial media sih ya. Ini milenial banget nih sahabat Aulia. TikTok ada dok? Lumayan sering main TikTok? Penonton saja. Penonton saja. Siapa lagi kalau bukan dokter Alivia Putri Masyita? Ya. Yes. Jadi ngapain dok kita pagi ini di sini gitu? Membahas yang akan kita jelang sebentar lagi ya. Kita membahas tentang daging-daging. Yeah. Jadi dokter ini bakal membahas daging yang enak itu seperti apa, cara masak rendang gitu ya dok. Iya. Demo masak. Demo masak katanya. Berarti bukan demo masak sahabat Aulia, tapi kita akan membahas tema kali ini berhubungan dengan Hari Raya Idul Adha, apalagi kalau bukan makan daging, ingat kolesterol. Kali ini kita akan ngebahas lebih lanjut nih sahabat Aulia. Tapi sebelumnya itu kita kenalan dulu nih sama dokter Alivia. Dokter Ale ya, biasanya dipanggil dokter Ale. Asik. Ini dokter Ale ini aslinya dari mana nih dok? Dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Ya. Nah boleh, ini sekolahnya di mana dok? Aku dulu sekolah di universitasnya nih. Dari yang paling kecil dulu. Yang paling kecil dulu di mana? Dari SD, aku SD negeri di Panam juga. Di Panam, oke. Terus SMP-nya aku di Asofa. Di Asofa, oke. SMA Negeri 8. SMA Negeri 8, oke. Kampus Bidong ya. Yes. Oke. Lanjut FK-nya di UNRI. FK-nya di UNRI. Riau. Wah, ini orang Pekanbaru asli nih. Berarti kalau misalnya TK-nya di Panam, berarti tinggalnya di Panam dong. Iya. Wah, kayak gitu ya. Nggak ada yang TK-nya di Panam terus rumahnya di Rumbai gitu. Jarang terjadi gitu. Dokter biasanya hobinya ngapain nih dok? Hobinya scroll TikTok. Oh my, serius? Sama kita dong. Sama-samain aja sih sebenarnya. Tapi scroll TikTok itu biasanya yang dokter cari apa itu dok? Kalau scroll TikTok cuman kayak have fun atau apa gitu? Ngapain Lebih gitu? ke review ya. Akhir-akhir ini kayaknya sering banyak review. Dibandingkan TikTok tahun-tahun sebelumnya yang cuman teteo gitu ya. Itu belum tahu malahan. Oh belum tahu? Waktu zaman itu belum ngikutin. Oh belum ngikutin. Oke, setelah teteo dan sejenisnya, dan sekarang udah lebih banyak orang review. Prank-prank itu suka nggak sih dok? Enggak sih. Lebih ke review emang. Lebih review. Kalau review makanan? Ya, Ayo. tempat kulineran. Oh tempat kulineran, kafe-kafe gitu ya. Kalau masakan gitu dok, pernah nggak sih? Resep-resep ada. Resep-resep. Oke, lebih suka masak resep apa nih dok? Kayak daging atau seafood atau apa gitu? Kayak dessert malah ya. Oh dessert. Simple aja. Oh makanan sehat ternyata Alia. Kayaknya makanan sehat ini benar sekali. Oke. Nah tapi kita berhubungan tentang Idul Adha nih dok. Kalau dulu si Idul Adha di rumahku itu kayak ya masakannya udah jelas ya, santan. Idul Fitri udah santan. Nah, kalau ini udah santan lagi, ketemu lagi dengan yang namanya daging. Apalagi setelah kurban ya. Biasanya itu sih kayak 2 minggu gitu. Itu jangan tanya, kalau bisa nasi diganti sama daging gitu. Daging terus. Kalau dokter di mana? Kalau di pengalaman di zaman-zaman sebelumnya gitu, kalau selama Idul Adha gitu, makanannya gimana gitu dok? Yang pengalaman di rumah sih gitu, tradisi sama kali ya dengan sama yang lainnya juga. Kirain beda. Aku untung loh. Hari seminggu pertama kalau enggak dendeng ya rendang. Aduh. Gitu. Sop daging. Udah dendeng, rendang.
Sop daging, sop tulang, tunjang lagi. Aduh. Dipuasin. Tapi sebenarnya dok, itu ada sesuatu yang berbahaya di balik semua itu. Ya, kita juga kan sahabat Aulia, kalau menikmati daging nikmatnya luar biasa. Sesuatu yang berlebihan sebenarnya sih berbahaya sahabat Aulia. Termasuk salah satunya memakan daging. Di balik daging itu ada yang namanya kolesterol. Nah, sebenarnya kolesterol yang bakal kita bahas itu apa sih dok sebenarnya kolesterol itu gitu? Kolesterol itu sebenarnya lebih ke molekul yang membawa lemak di dalam darah. Selain yang kita tahu kan yang buruk-buruknya nih biasanya kolesterol. Sebenarnya kolesterol itu juga ada manfaatnya. Dia manfaatnya untuk membentuk sel-sel tubuh. Jadi kolesterol itulah yang membawa si lemak untuk membentuk sel tubuh tadi ke seluruh tubuh. Wah, berarti kolesterol itu bukan cuman yang jahat-jahat aja nih. Iya. Ternyata kolesterol itu ada yang baiknya. Jadi kalau orang ngomongin, aduh kolesterol, ya kolesterol, kenapa kolesterol ini kolesterol baik nih gitu. Santai aja. Ternyata juga ada yang jahat. Nah, kita bahas yang versi jahat ini dok, karena kalau yang jahat ini sering diomongin, sering digunjingin sama ibu-ibu kalau di warung. Itu tangga itu loh jahat ya. Gak usah deh. Kita ngomongin tentang kolesterol tinggi. Nah, itu atau disebut dengan ini hyperkolesterolemia itu ya. Itu sebenarnya apa sih dok? Sama nggak sih dengan kolesterol tinggi gitu atau gimana itu dok? Kalau hiperkolesterolemia dari definisinya aja itu berarti kadar kolesterol yang tinggi di darah. Jadi kadar kolesterol itu sebenarnya normal ada di tubuh, cuman ada batasnya, ada range normalnya di kadar berapa. Gitu. Kalau misalnya tinggi, terlalu tinggi, itulah bisa menimbulkan efek-efek yang buruk tadi untuk kesehatan. Untuk kesehatan ya. Biasanya sih kalau penyebabnya nih dok dari hypernya tadi, hyperkolesterolemia itu apa sih dok sebenarnya gitu? Macam-macam kalau penyebabnya ya. Penyebabnya itu bisa pertama dari keluarga atau dari rumah kita sendiri. Misalnya kita ada riwayat keluarga yang memang hiperkolesterolemia. Itu bisa karena kebiasaan yang sama satu rumah, hobinya makannya gitu. yang berlemak tinggi gitu. Atau bisa juga karena ya itu tadi memang konsumsi lemak yang tinggi juga ya. Terus karena tubuhnya yang memang obesitas. Terus kebiasaan juga misalnya merokok itu juga memperberat ya. Gitu. Alhamdulillah untuk nggak ngerokok. Selanjutnya apa lagi nih dok? Terus kalau kita kurang olahraga, misalnya kita cuman kerjanya ya di balik meja aja nih. Di balik meja aja duduk terus tidur gitu ya. Olahraga Dia nggak mau olahraga dia tuh dok. Ini kolesterolnya kok dicek tinggi nih. Iya. Jadi ya itu aktivitas fisik juga berpengaruh. Kita kurang itu namanya sedentary life kan. Jadi aktivitas fisik yang kurang juga. Sedangkan yang kita makan nggak benar nih, itu juga bisa meningkatkan kadar kolesterol juga. Gitu. Terus usia lanjut. Biasanya kalau perempuan itu di atas 45, kalau laki-laki lebih di atas 50-an. Di atas 50-an ya dok ya. Tapi dari kolesterol tadi nih dok, kayak misalnya si Alia tadi nggak mau olahraga ya dok ya. Gue nggak mau sebut gitu gue sendiri ya. Mumpung ada orang jadi bahan nih. Makanya ngapain dulu sendiri sini. Jadi biasanya dia nggak mau olahraga nih dok ya. Ya terus sebenarnya dia sehat-sehat aja gitu. Gejalanya apa dok gitu? Yang kita tahu gitu. Sebenarnya kolesterol itu nggak ada gejala ya, tanpa gejala. Tanpa gejala. Jadi sering kayak biasanya kita santai-santai aja karena belum muncul nih gejalanya. Gitu. Biasanya itulah yang bikin seseorang itu lengah. Kalau sebenarnya mereka enak nih makan sembarangan. Seminggu pertama daging gitu. Nggak ngerasain apa-apa kok gitu. Enak nih dagingnya nih, daging kurban bikin steak. Terus gitu. Lebih memang tanpa gejala. Nah kalau misalnya sudah muncul gejala, berarti itu kadar kolesterolnya udah lumayan tinggi. Gitu. Biasanya kalau misalnya pada orang tua tuh muncul kayak ada gumpalan atau tumpukan lemak
bisa di sekitar mata dulu. Oh, sekitar mata. Gitu. Oke. Ada lemak. Atau kalau misalnya biasanya nih orang ngeluhnya kayak sakit tengkuk atau apa, itu kan sebenarnya bukan itu gejala khasnya, cuman karena sudah terlalu lama bisa itu yang dirasain. Oke. Gitu. Terus apa lagi nih dok kurang lebih kalau untuk gejala-gejala lainnya gitu? Kayak misalnya pusing gitu? Pusing? Banyak sih yang bilang kayak gitu juga. Tapi kalau pusing sebenarnya kan banyak ya? Banyak faktor. Kalau di awam sih memang itu ya, keluhannya kayak sakit kepala, rasanya tegang di kepala sampai ke tengkuk gitu. Kayak gitu. Sebenarnya itu gitu. Bukan yang gejala khasnya, karena dia memang sebenarnya tanpa gejala. Tapi saat kadarnya sudah terlalu tinggi, barulah dia gejala nampak. Gejalanya bisa lebih berat lagi nanti ke penyakit kronis, artinya itu kan lemak diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Kalau misalnya kadar kolesterolnya itu tidak terkontrol, lemak itu bisa melekat, nempel di pembuluh darah, menumpuk. Jadilah bisa terjadi sumbatan di pembuluh darah. Di pembuluh darah ya dok ya. Penyakit yang muncul lagi itu lebih parah lagi, bisa ke jantung, bisa ke ginjal, kayak gitu. Itu lebih berat lagi ya. Itu makin banyak. Dalam jangka waktu lama lah ditumpuk. Itu. Berarti itu salah satu komplikasinya ya dok ya. Berarti yang tadi penyumbatan di pembuluh darah. Jadi ibarat kata kayak ini ya dok ya. Kayak pipa, terlalu banyak lemak gitu, terlalu lama-lama nyumbat ya dok ya. Kayak pipa Westafel tuh, kan minyaknya kalau banyak numpuk tersumbat, bisa takutnya ujungnya bisa pecah, itu lebih parah lagi nanti. Oh, lebih parah lagi. Waduh, sahabat Aulia mendengar seperti itu, tapi sebenarnya ini bukan melarang untuk makan daging sebenarnya dok ya, bukan melarang. Tapi kita lanjut lagi. Sebenarnya ini ya dok ya. Tadi udah disebutin komplikasi-komplikasinya, terus juga gejala-gejalanya. Sebenarnya itu kapan harus ke dokternya dok gitu? Nah, untuk kapan harus ke dokternya itu semakin cepat semakin baik. Artinya kalau dari penelitian itu di bawah umur 20 pun udah boleh untuk cek kadar kolesterol, cukup 1 kali kayak gitu. Nanti di antara 17 sampai 25 tahun itu boleh cek juga kadar kolesterol, apalagi kalau misalnya punya riwayat keluarga kolesterol tinggi kayak gitu. Kita nggak perlu nunggu ada gejala dulu sebenarnya, kayak kita cek emang kita ada resiko, misalnya resiko yang tidak bisa dihindari, artinya yang dari dalam diri kita, dari keluarga, umur, faktor keturunan tadi ya dok ya. Kalau misalnya keturunan sudah ada tapi bukan berarti menakut-nakuti atau gimana, coba dicek aja, screening aja dulu ya dok ya. Gitu, karena lebih menghindari kan lebih baik daripada nanti udah muncul gejala. Kalau gejalanya ringan ya masih syukur, kalau udah tahu-tahu nanti gejalanya berat kan. Gejala beratnya waduh bahaya lagi nih. Ya kalau misalnya udah gejala berat, waduh kasusnya udah makin panjang karena komplikasi tadi makin banyak. Sebenarnya itu pencegahan tadi itu salah satunya gimana dok? Mungkin selain menghindari makan daging, bukan menghindari atau gimana gitu dok? Yang sebenarnya gitu pencegahannya? Bukan nggak boleh makan daging ya, apalagi daging ada di rumah kita sekarang. Iya, bisa sahabat udah lanjut goreng bu, lanjut goreng bu. Iya, tapi yang secukupnya, tidak berlebihan. Terus makan dagingnya saja juga apa, jadi lemak-lemaknya nggak diikutin kayak gitu. Terus didampingin juga dengan buah dan sayur, buah-buah yang kayak antioksidan gitu. Aktivitas fisik juga jangan lupa. Jadi walaupun misalnya kita nih libur lebaran ya, jangan lupa olahraga minimal 30 menit. Gitu. 30 menit tadi ya untuk olahraganya. Iya, dirutinkan juga. Jangan nggak rutin, kalau nggak rutin sama aja. Berarti kalau misalnya kita paling sering nih dok, kita nggak muluk-muluk ya. Ada orang yang nggak bisa makan sayur, selalu makannya itu makan daging aja, apalagi kalau ke tempat steak yang itu tuh dok. Ada sayurnya nih, abang mau? Abang mau? Ya gue jadi tong sampah jadi. Iya, bos sini gitu. Sudah diingetin berulang kali. Jadi itu salah satu bakal munculnya kolesterolnya bakal tinggi atau gimana itu dok? Bisa jadi ya dok ya. Bisa jadi nanti untuk jangka panjangnya kan. Waduh, keseringan ya, apalagi selalu gitu ya dok ya.
Setiap makan, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak, mungkin sahabat Aulia yang ada temannya atau karib kerabatnya yang tidak mau makan sayur tadi ya dok ya, nggak mau makan sayur, nggak mau olahraga, Alia banget tuh dok. Ini dicek, iya sasaran, ini harus cek kolesterol dia nih gitu. Berarti pencegahan yang paling benar itu olahraga tadi ya dok ya. Makan buah dan sayur. Kalau nggak mau makan sayur, buah kan bisa. Buah rekomendasi dari dokter. Alpukat itu juga lemaknya kan lemak tak jenuh. Itu kan bagus. Alpukat, tomat, oke. delima. Dok mau nanya, tomat berarti itu buah atau sayur dok? Buah nggak? Buah. Sayur juga tapi ya dia hybrid mungkin. Bisa. Gue masih bingung sampai sekarang. Oke, selanjutnya apa lagi tuh dok? Alpukat, tomat. Apel. Oke, buah apel. Yang gampang-gampang dicari di sekitar kita lah, jeruk kan nggak apa-apa juga. Oh, jeruk nggak masalah juga ya. Ya lebih. Mangga juga. Oh, mangga. Alhamdulillah kemarin minum jus mangga. Tapi nggak pakai susu ya. Itu gimana dok? Tunggu dulu. Yang bagian ini pokat. Kemarin sempat gue sih dengar kata teman nih ya, katanya kalau minum jus pokat, kalau bisa jangan dikasih susu atau gula dan sejenisnya, karena itu jadinya yang sebenarnya pokat itu baik, dikasih itu jadi jahat gitu. Itu gimana, bener gak sih dok? Karena lebih ke tambahan gulanya kali ya. Kan gula pasirnya mungkin ditambahin, tambah lagi kental manisnya. Jadinya manisnya bukan manis dari buahnya murni gitu. Berarti manis itu dari manis gulanya tadi, jadinya jahat gitu. Ya, jadi kurang lah manfaatnya. Kurang ya. Berarti kategori ya yang dibilang teman kemarin dibilang itu jadinya pokoknya jahat gitu. Ya. Lebih tepatnya sih kurang ya dok ya. Nutrisinya juga kurang juga atau gimana itu dok? Jus kan bagusnya kalau misalnya jus buah itu bagusnya yang murni ya. Oh, jus murni ya. Ini kayak kita mau jualan jus jadi sahabat Aulia. Kayak mau jualan jus. Tapi banyak banget sebenarnya untuk pencegahannya tadi ya dok ya, dari hypernya tadi ya, hyperkolesterolemia tadi. Nah, mungkin kalau untuk orang yang ngerokok itu gimana dok? Ya, merokok juga itu salah satu faktor resiko, meningkatkan resiko terjadinya komplikasi atau gejala-gejala yang parah dari hiperkolesterolemia. Namanya merokok ya, sebenarnya merokok kan tidak boleh tidak merokok. Gitu. Karena juga merokok itu sudah disebutkan di kotaknya, sudah diperlihatkan. Sudah diperlihatkan kayak gimana wujud nyatanya ya. Iya, masih juga ngerokok. Kita bukan ngelarang, tapi ya sebisa mungkin dihindari, sahabat Aulia. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan yang hilir mudik masuk mengenai hyperkolesterol ini, dok. Ya, termasuk mungkin sahabat Aulia yang sedang menikmati dagingnya. Nikmat ya. Nikmat sekali itu daging ininya, dendengnya. Dendeng batoko, daging sate. Waduh. Nah, ini dagingnya berarti daging sapi ya, dok ya? Daging sapi, bukan daging ayam atau gimana, dok? Ya itu lebih ke daging merah memang. Oh, daging merah ya dok ya. Oke, daging merah tadi ya. Karena ada orang bilang jangan banyak makan daging nanti kolesterol. Gue lagi makan ayam nih. Hah? Kan daging? Daging itu ya? Jadi serba salah nih. Jadi ada beberapa pertanyaan nih dok. Salah satunya mungkin kalau makan dagingnya itu secara langsung, terus setelah itu minum ini sih ya, apa sih namanya, ada minuman-minuman kayak penurun kolesterol gitu. Misal gue nih habis makan daging di tempat steak itu ya, terus nggak pakai sayur. Nah, datang teman ngingetin, ya taruhlah namanya Alia ya. Dia bilangin, Bang jangan, nanti kolesterol naik nanti. Tenang aja, gue ada produk ini loh gitu. Wih, udah dengan PD-nya udah. Dan itu sering terjadi, banyak teman-teman gue banyak nih dok. Sering. Jadi itu sebenarnya ada gimana itu dok? Untuk pasti bakal turun atau gimana? Kalau untuk saat itu juga sih nggak yang terlalu ngaruh ya, karena kolesterol itu kan penyakit degeneratif, artinya penyakit yang berlangsung itu secara lama dengan penumpukan kolesterol kita yang udah berapa tahun yang lalu gitu. Misalnya untuk obat atau kayak minuman tadi, minuman sehat katanya bisa menurunkan kadar kolesterol Anda gitu.
Sebenarnya nggak secara nyata akan menunjukkan ini juga ya, Kayak penurunan. instan gitu Iya, gitu kan. karena kolesterol tuh butuh proses juga untuk proses lagi di hati, di tempat proses pemrosesannya. Nggak yang langsung kita minum itu terus kita cek udah turun nih, aman nih. Gitu. Kayak gini ya, kayak nembak orang gitu ya. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Oke, iya, langsung Ya, jadian gitu. Sahabat Aulia, tolong ya. Bukan berarti minuman-minuman itu salah ya dok ya. Nggak, Bukan berarti boleh. itu salah. Itu boleh. Tapi tidak langsung ngefek Harapannya ya. jangan langsung Iya. udah minum itu aman gitu. Itu sangat super awam banget Nggak jadinya. ada yang instan sih. Iya, memang tidak ada yang instan dok. Apalagi uang-uang cepat dok, nggak ada yang instan. Kok cepat jadinya? Oke, selanjutnya nih dok, pertanyaan selanjutnya. Kalau kolesterolnya itu tinggi gitu, jadi diturunkan itu dari keluarga, faktor keturunan tadi dok gitu. Jadi apakah itu terdeteksi di bawah umur 20 tahun atau 15 tahun atau mungkin 5 tahun? Itu gimana dok? Bisa jadi, apalagi kalau misalnya selain ada faktor keluarga, emang dia obesitas, gitu, aktivitas atau olahraganya kurang, di bawah 20 tahun juga tadi kan udah disebutin sebaiknya dicek. Karena memang ada resiko, artinya bisa kemungkinan ikutan tinggi tuh kadar kolesterolnya. Apalagi kebiasaan makan kita di rumah kan, pasti menunya sama. Gitu. Oh, berarti faktor keturunan tadi lumayan cukup berpengaruh ya dok ya terhadap kesehatannya yang ini mungkin menurunkan kolesterolnya. Jadi ini kolesterol ini salah satu penyakit yang bisa menurunkan gitu dok atau gimana? Menurunkan ke anggota keluarga berikutnya atau gimana? Bukan lebih kayak ditularkan gitu ya. Iya, ditularkan ya. Tapi lebih cuman gimana? karena gennya sama, faktor gennya, gen, kebiasaan makan, menu di rumah, kayak gitu. Gitu, bukan menularkan langsung ya. Terus kita temenan nih dok, ya udah kena tular nih. Kena kolesterol juga enggak. Kalau kayak gitu dok, kita nggak temenan Al. Dia ngomong makan sayur dibilangin. Daging ya. Iya, makan daging mulu gitu. Oke, jadi sahabat Aulia itu memang di faktor keturunan tadi itu sangat berpengaruh. Coba dideteksi dini ya dok ya. Iya, Deteksi baik, dini baik. lagi sahabat Aulia. Nah, selanjutnya ini sih mungkin ya tadi kita udah bahas sih dok. Tapi deteksinya itu kalau kolesterolnya udah tinggi itu gimana dok? Sebenarnya, misalnya kolesterol tadi udah tinggi banget gitu. Cara mendeteksinya gimana dok? Cara mendeteksinya ya dengan pemeriksaan darah kalau kolesterol. Gitu. Jadi kita periksa darah, sebaiknya kita berpuasa dulu dari malam sekitar 9 sampai 12 jam sebelum kita mulai pemeriksaan. Tuh. Gitu. Jadi kolesterol yang diperiksa biasanya ada 4 item tuh, kolesterol total, LDL, HDL, sama trigliserida. Gitu. Kalau yang LDL sama trigliserida, LDL sama trigliserida itu yang biasanya orang sebut lemak jahat, gitu. LDR memang jahat sih dok. Bukan LDL. Oh bukan LDR tapi LDL ya. LDL. Oh LDL. Kalau yang HDL itu yang biasanya dikenal dengan lemak baiknya. Oh gitu. HDL-nya lemak baiknya. Berarti itu yang dicek ya dok ya. Iya. Setelah dicek nanti baru ketahuan ya dok ya. Iya. Itu kadar kolesterol tinggi atau Tinggi enggak. apa enggak. Oke dok, tadi ada beberapa pemeriksaan untuk mendeteksi kalau kita itu memiliki kolesterol yang tinggi. Ya ada 4 tadi ya dok ya. Iya. Nah tapi sebenarnya nih dok, selain itu kita harus tahu nih ada katanya angkanya yang tinggi. Itu gimana dok? Jadi yang 4 item tadi itu ada batasnya tuh. Kalau misalnya yang dikatakan tinggi, yang dikatakan hiperkolesterolemia itu jika kolesterol totalnya itu di atas 200. Oh. Tuh, terus kalau LDL di atas 150. Trigliserida juga apabila di atas 150. Oke. HDL ini karena dia kolesterol baik, jadi kalau tinggi ya nggak apa-apa, berarti oke. Tapi itu dikatakan oke. bermasalah kalau kadarnya kurang dari 45. Oh kurang dari 45. Berarti kalau misalnya orang awam ngelihat hasil itunya gimana dok? Yang tertera dok? Biasanya kan ada 4 hasil atau cuma 1 hasil dok? ada 4 hasil. Oh, ada biasanya. 4 hasil. Terus kalau dari labor gitu kan biasanya ada nilai normalnya tuh disebutkan. Oh ya ada nilai normal, ada nilai tingginya ya dok ya. Iya, Oh gitu. Oke. Sahabat Aulia, lumayan cukup jelas ya untuk pemeriksaannya. Jadi kalau kamu pengen pemeriksaan bisa langsung ke Aulia Hospital aja. Tuh. Nah ini
pemeriksaannya dok, rekomendasi dari dokter itu apakah setiap hari, minggu, atau berapa kali sebulan, atau per tahun, atau gimana dok? Kalau misalnya tanpa gejala, misalnya kita nggak ada ngeluhin apa-apa ini, cuman kita tahu kita sering makan yang berlemak tinggi, gitu, atau kita memang obesitas, dicek tiap tahun boleh, tiap tahun gitu, boleh per tahun. Tapi kalau misalnya kita memang ada gejala, biasanya kan dokternya bisa merekomendasi tiap 2 atau 3 bulan. Gitu. Berarti ada rekomendasi dari dokternya juga ya. Oke, sahabat Aulia, mungkin untuk Anda yang mungkin ya obesitas, enggak sih. Perut. Kok jadi kena banget jadinya. Enggak, ini bajunya kegedean dong. Bajunya kegedean. Jadi alangkah lebih baiknya langsung dicek aja kesehatannya sahabat Aulia, terutama untuk cek kolesterol. Biasanya sahabat Aulia kita sering mengadakan acara cek kesehatan gratis baksos di beberapa tempat. Oke, kalau misalnya kita sering share juga kok di sosial media, di Instagram di @auliahospital.pku. Waduh, ini promo Instagram jadinya. Itu paling sering ya. Kita juga bisa kok di Aulia Hospital untuk cek kesehatan di medical check up-nya. Untuk paketnya ada di sini nih. Coba dicek aja. Langsung muncul nih dong. Jreng. Wah, luar biasa nih bersama Dokter Ale yang ngebahas tentang kolesterol. Nah, kalau dari sekian banyak pertanyaan tadi dok, kayaknya lumayan cukup puas sih untuk mengenai kolesterolnya tadi. Mungkin dari dokter nih ada quotes untuk ibu-ibu atau sahabat Aulia yang di rumah supaya menikmati dagingnya tidak takut nih. Gimana ini dok? Menikmati dagingnya boleh, tapi jangan berlebihan, yang sedang-sedang aja. Yang sedang-sedang aja. Iya. Karena pola makan sehat itu bisa terhindar dari penyakit berat. Oke, luar biasa. Yang sedang-sedang saja, dan itu sudah ada lagunya. Yang sedang, nggak usah, gue nggak usah nyanyi. Bahaya ntar kalau nyanyi. Terima kasih banyak Dokter Ale sudah hadir di kursi hangat kita kali ini. Terima kasih banyak Dokter Ale untuk waktunya. Maaf banget nih ganggu waktunya ya. Terima kasih banyak. Tadi udah sarapan kan dok ya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk sahabat Aulia yang sedang menonton podcast Ada Cerita di Aulia kali ini, yang mungkin lagi sambil menikmati dagingnya atau mungkin lagi masak gitu ya. Terima kasih banyak. Nggak berhenti masak, lanjut aja bu, nggak apa-apa, dilanjutin aja. Tapi ingat sahabat Aulia, kata Dokter Ale, jangan berlebihan, yang sedang-sedang aja. Sampai ketemu di episode Ada Cerita di Aulia berikutnya. Saya Andrino pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.